Pada saat pemilu datang, ada istilah yang sering muncul di masyarakat, yaitu politik uang. Dan ini sering terjadi setiap ada pemilu, setiap ada kegiatan KPU dan macam lainnya, itu selalu ada yang namanya politik uang. Nah, apakah sistem kita yang salah dan siapa yang dirugikan? Politik uang atau biasa disebut dengan money politik itu adalah tindakan yang memberikan uang, memberikan janji atau sesuatu barang atas dukungan politik. Dan ini sering terjadi pada saat pemilu. Tapi bukan hanya pemilu saja, dan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, kenapa ini sering terjadi dan malah membuat masyarakat kita masih tergoda dengan hal seperti itu? Nah, ada 3 alasan yang utama kenapa bisa terjadi. Yang pertama adalah kemiskinan atau ketergantungan ekonomi masyarakat, yang dimana masyarakat menengah ke bawah ini lebih memilih untuk mengambil atau menerima barang tersebut atau hadiah tersebut kepada mereka dikarenakan mereka butuh makan, mereka butuh minum untuk sehari-harinya, untuk mendapatkan makanan sehari-hari untuk anaknya juga. Nah, yang kedua ini adalah kurangnya edukasi tentang politik uang ini. Nah, banyak masyarakat yang tidak menerima pelajaran, menerima edukasi tentang money politik ini. Jadi masyarakat tidak memahami hal tersebut. Yang ketiga itu adalah penegak hukum yang lemah dan tidak konsisten. Penegakan hukum kita kurangnya rasa empati kepada masyarakat. Sebenarnya money politik ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam penegakannya, dalam realita kehidupan kita itu tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan oleh penegak hukum kita, dan itu sangat merugikan masyarakat. Nah, kita berbicara tentang fakta. Nah, faktanya ada laporan Bawaslu mengatakan bahwa ada 40% pelanggaran pemilu, dan ini berkaitan dengan politik uang. Nah, menurut survei dari LSI tahun 2024 ada sekitar 60% masyarakat yang menerima amplop atau uang itu. Dan yang mengejutkan adalah mereka yang menerima ini tidak merasa bersalah. Bukan hanya sistem demokrasi yang dirusak, tetapi masyarakat yang termasuk di dalamnya akan berdampak lebih dan sangat-sangat dirugikan. Kenapa? Karena pemimpin kita dipilih karena mempunyai banyak uang, bukan kualitas dari pemimpin tersebut. Dan pada saat dia terpilih, dia akan berusaha untuk balik modal, uangnya kembali, bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu sangat dirugikan. Nah, apa solusi yang bagus untuk antisipasi kalau ini terjadi kembali? Nah, yang pertama yaitu pendidikan. Dalam sekolah diajarkan tentang politik uang tersebut, dan itu berguna bagi anak-anak sekolah untuk menolak akan politik uang tersebut. Nah, yang kedua adalah penegakan hukum yang konkret, penegakan hukum yang tegas dalam menyikapi hal ini, karena ini adalah termasuk negara dan membahayakan negara kita juga dalam kedepannya.
dan itu berguna, dan penegakan hukum kita harus tegas dalam hal ini. Nah, yang ketiga yaitu ada ajakan tolak atau kita mendemo atau kita membuat komunitas gitu ya kan. Kita membuat komunitas untuk menolak politik money tersebut. Nah, kalian harus bersuara karena suara kalian itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Suara-suara seperti ini akan berguna bagi kedepannya, tapi kita tidak boleh diam. Kita harus terus berusaha untuk memajukan negara kita. Karena kalau kita diam, itu akan berdampak langsung pada kehidupan kita ke depannya, dan kalian akan merasakan kalau kita bisa didengarkan oleh masyarakat, didengarkan oleh pemerintah, dan kita satu gerakan, kita akan bisa menyuarakan apa yang kita inginkan. Nah, terus bersuara karena ini adalah suara Rizal. Tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kalian juga bisa bersuara seperti saya. Ini suara Rizal bersuara, bukan sekedar bicara. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.